Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah dengan memujinya dalam semua keadaan, baik dalam keadaan kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, mau dalam keadaan kelapangan dan kesempitan. Karena kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara hamba dan Khaliqnya, dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat di mana kita bersyukur atas wujudnya kita di muka bumi ini. Selanjutnya selawat dan tasbih kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah di muka bumi ini, dan dijadikannya salawat dan tasbih itu sebagai ibadah dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali salam penghormatan akan dibalasi oleh Allah dengan 10 tambahan rahmat. Rahmat itu berisi satu, pemberian kehidupan, peminuan kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua adalah penghapusan dosa. Yang ketiga adalah peninggian derajat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimahullah, pada pagi ini kita akan coba membahas masalah adab tidur. Islam adalah agama yang sempurna, saking sempurnanya semua diatur, baik makanan, pakaian maupun minuman. Islam datang untuk mengatur semuanya, dan semua itu dibebankan adalah rutinitas hidup kita dan kebutuhan dasar kita yang Allah bebankan kepada kita, yaitu berupa selalu capek kita beristirahat, selalu lapar kita butuh makanan, selalu haus kita butuh cairan, dan itu semuanya diatur Allah untuk menjadikan itu sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya itu diatur dalam satu kemasan yang dinamakan adab tidur. Bapak Ibu rahimahumullah, seorang muslim harus berpandangan bahwa tidur adalah nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 3. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaguna min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena nikmatnya dijadikan untuk malam dan siang supaya kamu beristirahat dan pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia Allah pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Tidur adalah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidur merupakan untuk istirahat bagi kita, karena tidur jadikan tempat istirahat bagi kita dan bagian dari kebutuhan manusia. Tidur mempunyai hukum syar'i seperti disampaikan sabda Rasulullah. Ada 3 orang yang pas atau pena diangkat darinya. Yang pertama, anak kecil sebelum balik, kemudian orang gila sebelum siuman atau sadar, yang ketiga orang tidur sampai dia bangun. Seperti contoh,
Mungkin ada seorang suami tidur bersama istrinya, kemudian dia bermimpi berkelahi. Kemudian suami itu menonjok atau memukul istrinya sehingga istrinya meninggal dunia. Secara syar'i dia terlepas dari hukum. Kemudian mungkin bunuh diri adalah hukumnya haram, tapi ada seorang yang bermimpi, kemudian jalan keluar dari rumahnya, membuka pintu, kemudian terjatuh dari terasnya. Ini tidak dihukumi sebagai hukum bunuh diri, karena dia tidak sadar dan dia dalam keadaan istirahat. Kemudian tidur adalah sebuah keajaiban, di mana kita tidur tidak seranjang, kita bermimpi bisa melalang buana, seperti kita bisa pergi haji, pergi ke Eropa, atau pergi tempat-tempat lain yang kita inginkan. Disinilah keajaiban sebuah tidur, di mana tidur itu kita bisa pergi kemana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian tidur itu, jika seseorang tidur itu mungkin dia bermimpi gembira, kemudian dibangunkan oleh seorang, dia merasa menyesal karena sudah dibangunkan. Kemudian ada juga orang mimpi buruk seperti mimpi dibunuh atau masuk neraka. Dia berterima kasih kepada orang yang membangunkannya karena dia telah terlewat daripada hal-hal yang buruk sehingga membuat dirinya merasa ketakutan. Kemudian istirahatnya manusia itu adalah sebagai bentuk pemulihan kebutuhan jasmani, untuk daripada pemulihan badan, sehingga setelah dia tidur akan merasa badannya akan lebih enak dan akan bisa menjalankan aktivitas kehidupan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mensyukuri hal-hal yang demikian, maka seorang manusia harus mengetahui adab-adab tidur. Yang pertama, tidak menunda waktunya sesudah sholat isya, kecuali karena keperluan darurat seperti mengulangi pelajaran atau menuntut ilmu, berbincang-bincang dengan tamu, dan bercengkrama dengan istri. Sebagaimana Abu Zarzah telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad tidak menyukai tidur sebelum sholat isya atau ngobrol sesudahnya. Ini ada sebuah asal bahwasanya Umar bin Khattab pada zamannya, mulai dari zaman Nabi Muhammad sebagai Nabi sampai dia menjadi khalifah, dia sering keluar malam untuk melihat orang-orang yang sering berkeliaran di malam. Kalau dia ketemu orang-orang yang berkeliaran, dia bertanya, ada apa kalian berkumpul-kumpul? Kalau seandainya ada keperluan uzur syar'i seperti takziah atau berbincang dengan tamu, maka dibiarkan. Kalau seandainya dia hanya berbicara omong kosong atau Umar mencambuk, apakah kalian menyediakan waktu sehingga sholat malam kalian dan sholat subuh kalian terlalaikan? Jadi intinya, kita tidur itu lebih awal kalau tidak ada uzur syar'i akan membantu kita kepada sholat malam kita dan sholat subuh kita yang tidak terlalaikan. Kalau kita sering bergadang, maka kemungkinan besar sholat malam kita dan sholat subuh kita terlalaikan, malah tidak dilaksanakan. Kemudian gunanya tidur lebih cepat adalah agar badan kita rasa enak dan kita bisa menjalankan semua ibadah-ibadah yang disampaikan Allah. Ada dua waktu yang dianjurkan oleh Nabi untuk tidur. Yang pertama yaitu qailullah. Qailullah adalah tidur siang. Tidur siang mulai dari lepas zuhur sampai menjelang asar. Karena Nabi bersabda, begitu qailullah lah kalian, karena para setan tidak pernah berqailullah. Atau pada sabda Nabi lagi yang lain, bantulah sholat malam kalian dengan qailullah dan bantulah puasa kalian dengan sahur. Jadi kalau kita tidak ada kegiatan di siang hari, lebih baik kita tidur di siang, karena akan membantu kita pada malam hari. Karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk bermunajat, waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu-waktu tersebut mungkin juga ada penelitian dari para medis bahwasanya orang-orang yang sakit jantung itu akan dibangunkan di malam hari
mereka disuruh berjalan-jalan di teras, disuruh bergerak, sehingga mereka akan merasa lebih cepat pemulihannya. Di mana juga disuruh sholat malam bagi yang beragama Muslim. Ini akan membantu mereka dalam cepat pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka akan lebih cepat menjadi sehat. Kemudian berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu terdahulu, karena Rasulullah telah bersabda kepada Bara bin Al-Azib, "Iza ataita maj'aka fatawada wada'aka bis salat." Apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana berwudu waktu salat. Wudu ini banyak keutamaannya. Yang pertama adalah peninggian derajat kita, sebagaimana sabda Nabi, "Maukah kalian saya tunjukkan ibadah yang banyak menghapus dosa dan peninggian derajat?" Yaitu berwudulah pada waktu-waktu yang dibenci dan perbanyaklah langkah-langkah kalian ke masjid. Salah satu waktu wudu yang dibenci adalah waktu tidur, waktu menjelang tidur, karena kita sering malas untuk berwudu menjelang tidur, karena waktu itu adalah waktu yang akan kita beristirahat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, usahakanlah untuk berwudu sebelum tidur, karena sabda Nabi bahwasanya orang yang berwudu itu akan dititikkan oleh Allah malaikat di ranjangnya, dan setiap mereka bergerak akan diminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwudu juga menjadi penanda bagi kita di akhirat nanti, karena bekas wudu kita itu akan bercahaya di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, "Saya ingin ketemu saudara-saudaraku." Kemudian sahabat bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu ya Nabi?" "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang sepeninggalku." "Bagaimana caranya engkau mengetahui mereka pada masa ya Nabi, sementara orang umat banyak?" "Apa kalian seperti kuda di sebuah lapangan, mereka kuda-kuda itu sebut seperti yang mempunyai bulu-bulu putih di kakinya. Begitulah orang-orang yang berwudu nanti di akhirat akan bercahaya di tempat-tempat wudunya, sehingga Nabi mudah menandakan umatnya atau saudara-saudaranya yang datang belakangan. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidur dengan miring sebelah kanan dan berbantalkan tangan kanannya. Tidak mengapa kalau kemudian berbalik ke sebelah kiri badan, sebab Rasulullah bersabda kepada Al-Bara bin Azib, "Iza ataita maj'aka fatawada wada'aka bis salat summas tajimu ala sifaqal yamin." Apabila engkau tidur, hendaklah berwudu sebagaimana wudunya untuk salat, lalu berbalinglah kepada sebelah kananmu atau sesilamu kananmu. Di sini mungkin ada hikmah yang pertama, Nabi selalu suka ke yang kanan seperti memakai pakaian, memakai sandal atau bersisir. Kemudian ada penelitian bahwasanya jantung kita itu berada di sebelah kiri. Kalau kita miring sebelah kiri, mungkin jantung kita akan lebih tertekan, mungkin jantung kita akan lebih tidak sehat, dan tidur ke sebelah kanan itu akan mempunyai manfaat 2 kali lipat daripada tidur ke sebelah kiri. Kenapa? Karena tidur ke sebelah kanan itu, contohnya kalau kita tidur 3 jam ke sebelah kanan, akan lebih besar manfaatnya tidur ke sebelah kiri 6 jam. Mungkin hal-hal yang demikianlah yang Nabi sampaikan, bahwasanya tidur ke sebelah kanan. Kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang mempunyai kegiatan selalu dimulai dengan kanan. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik kita yang tahu apa yang ada pada diri manusia tersebut, sehingga apa yang diperintahkan melalui nabinya adalah suatu sunnah yang tidak bisa terbantahkan, sunnahullah yang tidak bisa kita indahkan dan harus kita kerjakan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua keburukan datang dari saya, semua kebaikan datang dari Allah. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.